Di bisnis toko bangunan, jumlah barang yang dijual biasanya sangat banyak. Mulai dari semen, besi, cat, keramik, hingga perlengkapan bangunan dengan ukuran dan spesifikasi yang berbeda-beda. Karena itu, sebelum mulai melakukan transaksi di kasir, ada satu bagian yang cukup penting yang harus disiapkan terlebih dahulu, yaitu master data barang dan jasa. Nah, di video ini saya akan menunjukkan bagaimana cara setup master data barang dan jasa di Accurate POS untuk toko bangunan, supaya transaksi, stok, dan laporan penjualan menjadi lebih mudah dikelola. Nah, sekarang saya udah ada di dalam database Accurate POS. Jadi untuk video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya untuk import master data barang dan jasa ke dalam database Accurate POS untuk toko bangunan. Nah, sebelum kamu mau mulai untuk import master data, jadi nanti pastikan kamu punya template-nya terlebih dahulu. Untuk template-nya nanti kamu nggak perlu buat secara mandiri, jadi nanti kamu tinggal download aja dari modul persediaan. Terus nanti ke sini ke tab preferensi, pilih fitur barang dan jasa. Nah, nanti kamu klik icon warna hijau, terus pilih yang import data dari Excel. Kemudian nanti di sini ada tulisan contoh file yang warna biru nih yang bisa kamu klik. Nanti kamu klik aja, nanti dia akan langsung download otomatis untuk template-nya. Jadi nanti untuk tampilannya dia seperti ini. Jadi nanti ada untuk bagian untuk input data, terus nanti ada penjelasan kolom, sama nanti ada referensi untuk kode barang pajaknya, kayak gitu. Jadi nanti ada beberapa sheet yang bisa kamu baca. Nah, kalau kamu udah punya template seperti ini, nanti kamu udah bisa untuk input datanya. Jadi, nanti yang saya selalu sarankan, jadi pastikan nanti kamu sambil baca penjelasan kolomnya. Karena sebenarnya di sini penjelasan kolomnya ini udah lumayan lengkap banget, jadi nanti bisa membantu kamu dalam penginputan data di sini, di sheet yang pertama. Nah, ini saya udah isi beberapa data sebenarnya untuk menghemat waktu, cuma nanti akan saya jelaskan juga untuk tiap kolomnya. Jadi nanti kamu biar bisa lebih memudahkan lagi. Nah, untuk kolom yang pertama, nanti kita ada kolom kategori barang. Kalau kita baca di penjelasan kolom di sini untuk yang kategori barang, nah ini otomatis membuatkan nama kategorinya jika belum ada di daftar kategori barang. Nah, nanti dia akan muncul di sini nih. Kayak gitu. Nah, nanti kalau untuk awalnya, dia itu kalau misalkan kamu kosongin, dia akan langsung masuk ke kategori yang umum. Nah, nanti dia akan langsung masuk ke kategori yang ini, maaf, sebentar. Yang kategori barang di sini, nah nanti dia untuk bawaannya itu hanya ada kategori yang umum. Nah, nanti kamu bisa sesuaikan lagi sesuai dengan kategorinya masing-masing. Nah, untuk kategori ini nanti kamu juga bisa mapping akunnya. Jadi misal kamu kayak ini kan kita ada beberapa contoh nih. Kan misalkan material bangunan. Nah, ketika kita menjual material bangunan, nanti dia akan langsung masuk penjualannya ke akun apa. Nah, misal nanti ke penjualan material bangunan, terus nanti ada penjualan jasa. Jadi nanti kamu bisa ngelihat laporan itu dengan detail. Jadi pas kamu lihat di laporan laba rugi, kamu bisa kelihatan nih, kamu penghasilannya itu atau pendapatannya itu dari apa aja. Misal dari laporan penjualan material bangunan itu sekian, terus nanti ada penjualan jasa sekian, kayak gitu. Jadi nanti lebih detail. Mungkin nanti dia fungsinya akan sampai ke sana. Nah, kemudian nanti kamu tinggal isi aja sesuai dengan kategorinya yang kamu butuhkan. Jadi ini saya contohnya ada material bangunan, terus nanti ada perlengkapan bangunan sama jasa. Kemudian untuk kolom yang selanjutnya kita ada kolom untuk kode barang. Kalau kode barang di sini jika dikosongkan maka Accurate akan membuat kodenya otomatis secara counter. Nah, maksudnya nanti di sini kan kita ada fitur untuk penomoran. Nah, nanti kalau kamu kosongin dia penomorannya akan langsung ikut dari penomoran yang dibuatkan oleh sistem. Tapi untuk penomoran di sini nanti kamu bisa edit lagi sesuai dengan kebutuhan. Karena kan dia bawaan sistem ya, jadi nanti dia tampilannya itu sangat sederhana sebenarnya. Nah, ini dia belum ada. Nah, nanti kamu bisa buat gini. Ini dia belum ada penomoran untuk yang barangnya. Jadi nanti kamu bisa buatin aja. Nah, nanti kamu tinggal masukin ke sini. Nah, nanti kan di sini udah ada beberapa penomoran yang bisa kamu gunakan. Cuma nanti kalau misalkan, oh, ini belum ada nih untuk penomoran yang barang dan jasa. Berarti nanti kita harus buatkan. Nah, nanti tipe transaksinya apa? Nah, nanti di sini ada nih. Kayak gitu. Nanti kamu tinggal sesuaikan, baru nanti kamu tinggal gunakan. Nah, nanti kalau misalkan kamu ternyata, oh, saya mau pakai penomoran saya sebelumnya aja, Mas. Ya, berarti nanti kita tinggal masukin penomorannya itu apa aja kode barangnya. Kayak gitu. Jadi nanti ada kode barang 1, 2, 3, dan seterusnya. Kayak gitu. Nanti kamu bisa masukin untuk penomoran yang akan kamu gunakan. Kemudian nanti kita ada kolom untuk nama barang, nanti untuk nama itemnya kamu tinggal masukin aja. Kemudian kita masuk ke bagian jenis barang. Jenis barang di sini kalau kita lihat, di bagian barang dan jasa, nah di sini kan kita ada beberapa pilihan. Ada yang persediaan, terus nanti ada non persediaan sampai ke varian. Nah, persediaan ini nanti yang stoknya kamu kontrol. Kemudian kalau non persediaan ini nggak bisa kamu kontrol untuk stoknya. Jadi nanti ketika kamu melakukan penjualan dia langsung jadi pendapatan, dan kamu melakukan pembelian dia langsung jadi beban.
Kayak gitu, jadi nanti nggak bisa kamu kontrol. Kemudian yang ketiga nanti ada jasa. Nah, yang keempat nanti ada grup, ini untuk produk bundling, contohnya seperti parcel. Nah, yang kelima nanti ada varian. Nah, varian ini nanti misalkan kayak di toko pakaian. Jadi nanti ada baju A warna apa, terus nanti ukurannya apa, nanti ada baju B ukurannya apa, dan warnanya apa, kayak gitu contohnya. Jadi nanti kita ada beberapa pilihan. Cuma kalau untuk yang saya gunakan di sini kita fokusnya ke inventory dan service. Nah, untuk kodenya nanti dia ada di sini. Jadi kamu nggak masukin misalkan persediaan atau non persediaan atau jasa, nah nanti dia ada kodenya nih. Kalau ternyata kamu mau gunakan persediaan berarti kodenya yang INV, terus kalau non persediaan kamu isinya non, kalau jasa kamu isinya ini nih SPC. Kayak gitu. Jadi nanti kamu masukin kodenya, bukan nanti nama atau jenis barangnya. Kayak gitu. Nanti kamu tinggal masukin di sini kode yang akan kamu gunakan. Kemudian untuk yang tipe persediaan ini nanti kamu lewatin aja karena ini kamu gunakan ketika kamu pakai add-on yang manufaktur. Tapi kalau enggak, kamu bisa lewatin aja. Kemudian kamu juga bisa masukin barcode-nya kalau nanti kamu akan menggunakan barcode scanner. Jadi nanti si operator itu dia udah bisa untuk memanggil barang atau memanggil item pakai barcode scanner. Nanti kamu tinggal masukin aja kodenya di sini. Supaya nanti ketika kamu transaksi, kamu bisa panggil item tersebut. Jadi tuh. Jadi nanti kamu bisa gunakan barcode scanner. Nah, kemudian kita masuk ke bagian satuan. Nah, satuan di sini nanti dia tampilan itu di sini nih. Nah, nanti setiap satuan yang kita isi, nanti kita akan ditanya untuk rasionya jika kita pakai multi satuan. Nah, nanti kamu juga bisa pilih di sini. Misal, kita kan contohnya di sini ada pieces, satuan pertamanya. Nah, satu pieces ini kita, satuan keduanya ada box. Nah, nanti dia akan ditanya, satu box itu isinya berapa pieces? Misal 10 pieces. Nah, ini adalah rasionya. Dan ini satuan kedua, dan ini satuan yang pertama. Nah, nanti kita juga disediain di sini. Jadi satuan utamanya itu apa, terus nanti satuan kedua apa, terus nanti ada rasio-rasionya nih. Kayak gitu. Oke, tadi kan kita satuan kedua box, berarti kita isinya di sini. Nah, rasionya itu berapa? Nah, satu box itu isinya berapa satu sak contohnya. Misal yang kayak tadi kan kita 10. Ya berarti kita tinggal isi rasionya kayak gini. Jadi nanti dia ngebacanya kayak gini. Jadi satu box isinya 10 pieces kayak gitu. Jadi nanti cara isinya kayak gitu. Cuma kalau saya ini kan kita pakai satu satuan aja di sini. Jadi kita tinggal isi aja di sini. Kemudian kita pilih kita lanjut lagi untuk harga jualnya. Nah, untuk harga jual ya di sini ini kita ada sampai satuan yang kelima. Jadi nanti kita bisa tentukan untuk harga jualnya. Nah, nanti kalau kamu mau pakai multi satuan, dia nanti akan muncul beberapa kolom sesuai dengan satuannya. Jadi nanti ada harga jual per pieces itu berapa, terus nanti ada harga jual per box itu berapa. Tapi kalau misalkan, oh ternyata kita mau per pieces aja, nah nanti dia akan muncul di sini. Jadi cuma satu aja kayak gitu. Jadi sesuai dengan satuan yang akan kita gunakan. Nanti semakin banyak, dia akan semakin banyak juga untuk kolomnya. Nah, contohnya kayak gini nih, kita ada 3 nih. Berarti nanti dia ada 3 kolom nih, ada yang kaleng, box, dan pieces. Kayak gitu. Jadi nanti kamu tinggal sesuaikan aja sesuai dengan satuan yang kamu gunakan. Kemudian kita juga, kita juga ada sini. Kita masih di bagian sini ya, untuk informasi penjualan dan pembelian. Jadi kita ada beberapa informasi nih, ada untuk yang default diskon, terus nanti ada minimum jual, terus nanti ada informasi pembeliannya juga. Jadi nanti kamu bisa lengkapin di sini. Nah, nanti informasi itu dia satu kelompok di bagian sini, jadi nanti kamu tinggal masukin. Jadi nanti pemasoknya siapa, terus nanti satuan beli, terus harga beli itu berapa. Kayak gitu, jadi nanti kamu bisa sesuaikan dengan kebutuhan. Nah, terus nanti juga kita bisa pakai PPN atau PPH. Nanti kamu bisa masukin, supaya nanti kalau ketika kamu ada transaksi, dia langsung masuk ke laporan pajaknya. Kayak gitu. Nah, terus kita lanjut lagi. Kemudian kita masuk ke bagian saldo awal. Jadi untuk saldo awal dia yang warna oranye ini dari cabang saldo, gudang, sampai ke per tanggal. Nanti kita sambil baca juga untuk penjelasan kolomnya. Untuk penjelasan kolom di sini, nanti kita dari sini nih. Jadi di sini pertama kita ada cabang saldo. Jadi ini salah nih nama, maksudnya itu nama cabangnya, ini harus sudah ada di dalam database. Cuma karena kita, apa yang saya bilang sebelumnya, jadi kalau ada kata kunci cabang, itu nanti akan kamu gunakan jika kamu pakai add-on multi-branch. Jadi nanti untuk pemisahan transaksi antar cabang. Tapi kalau kamu nggak pakai, kamu bisa lewatin aja. Kamu bisa skip aja di sini nih. Nah, terus kita masuk ke gudang saldo awal. Gudang saldo awal di sini, jika multi gudang saldo awal barang tuh nama gudangnya harus udah ada di dalam database. Jadi beda kayak yang kategori. Kalau kategori dia otomatis membuatkan jika belum ada.
Tapi kalau yang gudang, dia harus ada dulu baru kamu bisa gunakan. Jadi ketika kamu punya multi gudang, misalkan kita mau ada gudang Bekasi. Ini sebagai contoh aja. Nah, di sini kamu pastikan dulu. Ya kan kita ada fitur untuk yang gudang nih. Nah, kita harus lihat dulu nih. Kita punya nggak untuk yang gudang Bekasi? Nah, ini kan belum ada. Berarti kita harus tambahin dulu di sini gudang Bekasi. Nah, baru ini udah ada di dalam database kita. Baru kita bisa gunakan di template Excel-nya. Terus kalau kita mau kita ada juga untuk gudang Jakarta, ya berarti kita tinggal tambahin lagi gudang Jakarta. Baru nanti kita bisa tambahin di sini gudang Jakarta, kayak gitu. Jadi intinya kalau gudang pastikan kamu udah ada dulu nih di dalam database-nya, baru kamu gunakan. Tapi kalau kamu nggak ada, kamu save cuma satu gudang aja masih, berarti kita pakai gudang utama aja. Contohnya kayak gitu. Jadi nanti pastikan kamu sambil, makanya saya selalu menyarankan untuk baca penjelasan kolom, karena kadang ada beberapa penjelasan yang disesuaikan nih, sesuai dengan kolomnya masing-masing kayak gitu. Nah, kemudian kita lanjut lagi, jadi kita masuk ke kuantitas saldo awalnya. Nanti kita masukin ke gudang Bekasi aja. Nah, untuk kuantitas saldo awal di sini, jadi nanti kita harus, kan kalau sebelum kamu menggunakan akurat online atau akurat POS, jadi kamu harus menentukan dulu nih, kamu mau mulainya itu per tanggal berapa. Misal kita mau mulai per tanggal 1 Januari, berarti nanti kita harus hitung dulu saldo akhirnya. Nanti kita hitung dulu semua saldo akhir di pembukuan kita sebelumnya per tanggal 31 Desember berarti. Nah, saldo akhir itu nanti kita akan gunakan sebagai saldo awal di akurat POS-nya. Baru nanti kamu tinggal masukin. Ini kan kita satuannya SAK ya. Nah, ini kan kita satuannya SAK. Berarti nanti kita masukin. Nah, di sini biasanya suka ada yang keliru nih. Karena ada kuantitas, ada satuan. Jadi kamu misalkan ada 100 SAK. Berarti kamu jangan masukinnya di sini. Karena di sini nanti 100-nya, nah nanti di sini SAK-nya. Kayak gitu, jadi terpisah. Nah, kemudian kita ada kolom nilai satuan. Nah, di sini juga biasanya rada bingung nih. Nah, nilai satuan ini maksudnya nilai per satu satuan. Jadi kalau kita satuannya SAK, berarti nilai per satu satuan SAK-nya ini itu berapa? Jadi nilai per SAK-nya. Nah, misal kita nilai per SAK-nya 100.000. Ya berarti kita tinggal masukin aja di sini 100.000. Jadi bukan nilai keseluruhannya. Jadi nilai per satu SAK-nya itu berapa? Kayak gitu. Baru nanti si akurat POS-nya yang akan menjumlahkan semua totalnya. Kayak gitu. Jadi nanti pastikan kamu ini perhatikan nih. Jadi ini bukan nilai keseluruhannya. Jadi nilai per satu satuannya. Nah terus baru nih per tanggal berapa? Kita mau 1 Juli aja. Berarti kita masukin 01 garis miring 2026. Nah, untuk format tanggalnya nanti dia ada di sini nih. Nah, ada yang tanggal, terus nanti ada bulan sama tahun-tahunnya yang 4 digit. Jadi nanti kamu bisa masukin kayak gini untuk contohnya. Kemudian kita ada, lanjut lagi, kita ada atribut tambahan di sini. Jadi misalkan kamu ternyata kolom yang disediakan oleh akurat POS ini ternyata kurang. Jadi akurat POS ini udah menyediakan sebenarnya untuk fitur atribut tambahan. Tapi itu sifatnya opsional, tapi kalau kamu nggak pakai, kamu bisa lewatin aja. Nah, kemudian kita juga ada untuk bagian yang ini. Ini untuk akun-akun ya. Jadi untuk akun di akurat POS itu nanti kamu kan bisa mapping lagi. Nah, kayak gini nih. Misalkan kita mau penjualannya itu masuk kemana, terus retur masuk kemana, diskon masuk kemana, sampai ke HPP. Ini nanti kamu bisa mapping. Nah, nanti kamu tinggal masukin aja di sini. Nah, cuma ini juga kamu harus sambil baca. Nah, di sini tuh hanya kode akunnya aja. Jadi misal kamu mau masukin si ini yang penjualannya, kita mau masukin nih ke akun penjualan semen. Misalkan kodenya 001. Nah, di sini kamu nggak masukin penjualan semen. Nah, kamu nggak masukin kayak gini karena kata kunci di sini kamu pakai kode akunnya aja. Nah, berarti di sini kamu masukin kode akunnya berapa? Misal 001. Nah, berarti kamu masukinnya kayak gini aja. Nah, misalkan ternyata kita lewat lagi nih. Nah, kita ada lagi akun perjalanan itu berapa. Nah, nanti kita masukin lagi kayak gitu. Jadi yang di input di sini tuh hanya kode akunnya aja. Jadi bukan nama akunnya karena di sini kita lihat nih. Jadi kita sambil baca juga kata kuncinya itu apa. Nah, terus kita lanjut lagi. Ini maaf. Kita geser lagi. Kemudian kita ada merek barang, terus nanti menggunakan nomor seri atau enggak. Terus nanti ada tanggal kadaluarsa atau enggak. Nah, nanti kamu bisa sesuaikan aja dengan kebutuhan. Nah, untuk yang bagian belakangnya nanti kita ada dipakai cabang mana, terus nanti ada dimensi juga, catatan, dan lain-lain.
Nanti kamu bisa sambil baca aja. Nah, ini kan kita contohnya udah oke, kita tinggal simpan. Kemudian kita tinggal upload. Ini saya ulang lagi dari awal. Nah, untuk uploadnya, nanti kita tinggal masuk ke modul persediaan, terus ke tab yang referensi, terus pilih fitur barang dan jasa. Nah, nanti di sini kita klik icon warna hijau, terus pilih impor data dari Excel. Baru nanti kita tinggal upload aja nih, filenya tuh yang mana. Nah, contohnya kan tadi kita di master data, kita pilih barang dan jasa, kita open. Baru nanti kita klik unggah. Nah, nanti si Acrobat PS akan langsung membaca kolomnya otomatis nih. Nah, sesuai dengan template Excel yang kita upload. Nah, karena kita pakai yang dari Acrobat PS, makanya dia langsung otomatis nih untuk mappingnya. Terus kita tinggal klik lanjutkan aja. Nanti kelihatan untuk kita bisa preview sebentar untuk data-data yang udah kita input, baru kita klik lanjutkan. Nah, ini kita udah proses untuk impor datanya. Nah, nanti kelihatan nih, oh ternyata ada satu data yang gagal diproses. Nah, kita bisa lihat. Nah, satu datanya misal kita simpan di sini juga. Nah, nanti kita bisa kelihatan nih, kita bisa sambil baca. Nah, kayak gini. Nah, nanti kan dia tampilannya kayak gini nih untuk kalau misalkan error. Nah, nanti kita bisa geser ke paling kanan. Nah, data nama pada satuan barang terlalu besar, maksimal 7 karakter. Nah, berarti karena ini dia pengiriman, dia nggak bisa masuk. Nanti kamu bisa edit lagi. Baru nanti kamu bisa masukin lagi atau kamu bisa upload ulang. Jadi nanti kalau misalkan error, dia tampilannya kayak gini, dan nanti kalau kamu geser ke sebelah kanan, dia ada penjelasannya. Itu nanti kamu bisa ketahuan, oh kesalahannya itu ada di mana. Berarti kan satuan barang tuh maksimal 7 karakter. Karena kita pakainya itu pengiriman nih, dia banyak nih untuk karakternya. Jadi dia udah melewati batas maksimal karakternya. Dan untuk data yang udah berhasil diproses, nanti dia akan langsung masuk ke sini. Jadi nanti dia akan langsung masuk otomatis. Nah, nanti dia tampilannya kayak gini, ada yang barang 001 sampai seterusnya. Nah, yang tadi semen, yang ada saldo awalnya, nanti kita bisa lihat nih. Nah, nanti kelihatan kuantitas 100, harga satuannya 100.000. Berarti nilai kita, nilai persediaannya ada 10 juta. Nah, makanya yang tadi saya bilang nih, jadi kalau kamu input di sini, kamu input nilai per satu satuannya aja. Nanti si Acrobat PS yang akan langsung total nilai persediaannya itu berapa. Jadi nanti dia akan langsung terhitung secara otomatis. Nah, mungkin sampai sini aja penjelasan yang bisa saya berikan. Nanti misalkan kamu ada pertanyaan, kamu bisa langsung tulis di kolom komentar. Nanti kamu bisa langsung DM aja ke akun sosmed saya. Kalau master data barang dan jasa sudah disusun dengan baik, operasional toko bangunan biasanya menjadi jauh lebih mudah dikontrol. Kasir dapat mencari barang dengan lebih cepat, harga jual menjadi lebih konsisten, dan stok barang menjadi lebih mudah dipantau. Selain itu, owner juga bisa mendapatkan laporan penjualan dan laporan persediaan yang lebih akurat untuk membantu pengambilan keputusan bisnis. Kalau kamu memiliki toko bangunan dan sedang menyiapkan sistem pengelolaan produk yang lebih rapi, kamu juga bisa konsultasi terlebih dahulu. Biasanya kita bisa diskusikan bagaimana pengelolaan stok, produk, dan transaksi di toko kamu berjalan, lalu menyesuaikan setup Acrobat PS agar sesuai dengan kebutuhan operasional tersebut. Kalau kamu tertarik, kamu bisa hubungi saya melalui kontak yang ada di kolom deskripsi. Nanti kita bisa lihat bagaimana Acrobat PS bisa membantu pengelolaan produk, stok, dan operasional toko bangunan kamu menjadi lebih tertata dan lebih mudah dikontrol.